Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Belajar sabar dalam menghadapi ujian yang telah Allah berikan. Dan belajar ridho terhadap apapun takdir yang Allah berikan. Syukur, sabar, dan ridho atas takdirnya Allah. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan Allah untuk mengamalkan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya perlu kita pahami bersama dan kita yakini bersama bahwa Allah itu sangat kasih sayangnya pada orang-orang yang beriman. Allah itu sangat sayang pada orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, orang beriman pun juga sangat cinta pada Allah. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah itu terhadap orang-orang yang beriman itu sangat kasih sayangnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang yang beriman itu sangat besar, sangat kuat cintanya pada Allah. Sehingga kalau Allah punya perintah, meskipun perintah Allah itu hukumnya sunnah, karena orang beriman itu sangat cintanya pada Allah, maka meskipun Allah perintah yang sunnah hukumnya, orang beriman akan berusaha menjalankan karena cintanya pada Allah. Kalau kita cinta pada istri saja, cinta pada anak, permintaan istri kita jalankan, permintaan anak kita layani, permintaan istri kita kabulkan. Orang mukmin itu sangat kuat cintanya pada Allah, sehingga apapun yang diperintah oleh Allah, dia akan berusaha melaksanakan. Dan dalam melaksanakan perintah Allah itu tidak dengan malas, tapi dengan semangat dan penuh rasa senang dalam menjalankan perintahnya Allah itu. Karena mayoritas dan hampir semuanya tanpa terkecuali mukmin itu sangat besar dan sangat kuat cintanya pada Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Mudah-mudahan semua saudara kita yang diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, Allah memberikan kemampuan untuk sabar dalam menghadapi ujiannya. Dan saudara kita yang diuji dengan beberapa nikmat dari Allah, mudah-mudahan mampu mensyukuri nikmatnya. Dan jika mendapat ketentuan apapun di dunia ini, selalu ridho atas takdirnya Allah. Sun hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudaraku dimanapun saja berada, kita punya keyakinan bahwa Allah sangat sayang pada diri kita. Itu sudah membawa kebaikan.
Allah sudah memberi pahala kebaikan. Padahal kita yakin kalau Allah itu maha sayang pada diri kita. Itu sudah membawa kebaikan. Tidak hanya membawa kebaikan saja, tapi juga menciptakan ketenangan. Jadi mukmin itu merasa tenang dengan meyakini bahwa Allah mencintainya, Allah kasih sayang kepadanya. Itu sudah menciptakan ketenangan dalam hatinya. Makanya saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, kalau kita cari tenang itu jangan yang diharamkan oleh Allah. Naudzubillah. Banyak saudara kita yang ingin tenang dengan mengkonsumsi narkoba. Ada yang kepingin tenang dengan minum khamr. Ada yang kepingin tenang dengan berzina, dan seterusnya dan seterusnya. Naudzubillah. Kita mintalah pada Allah, ya Allah, berikan kami ketenangan di dalam menghamba kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan kami ketenangan ketika zikir, mengingatmu, ya Allah. Kita minta pada Allah, jangan disia-siakan, karena Allah memberi perintah pada mukmin, ud'uni astajib lakum. Kita minta saja pada Allah, minta tenang ketika menghamba pada Allah, minta diberi senang jika menghamba pada Allah. Jadi kesenangan dalam berbuat maksiat itu azab, siksa. Jadi siksa yang sangat pedih di dunia adalah diberi rasa puas, rasa senang ketika berbuat maksiat. Itu azab yang sangat pedih dari Allah. Naudzubillah. Kita minta pada Allah senang itu jika berbuat baik, bisa menolong orang lain merasa senang, bisa menyenangkan hati istrinya merasa senang, bisa menyenangkan hati tetangganya merasa senang, jika bisa menyenangkan hati anak-anaknya merasa senang. Jika bisa berbuat baik apapun, tercipta kesenangan dan ketenangan dalam jiwanya. Jika tidak bisa, minta terus pada Allah, minta diberi ketenangan dalam menghamba kepada Allah. Hindari punya rasa senang ketika bermaksiat dengan Allah. Itu azab, siksa dari Allah. Naudzubillah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah itu sangat sayang pada orang yang beriman. Sehingga Allah memberi perintah dan Allah memberi larangan pada mukmin. Itu sebagian bentuk kasih sayangnya Allah pada mukmin. Jadi Allah memberi perintah apapun pada mukmin, itu jika mukmin mau menjalankan maka manfaatnya bukan untuk Allah. Semua yang diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, itu jika orang beriman melaksanakan perintah itu meskipun tidak sempurna 100% benarnya atau baiknya di dalam menjalankan perintah Allah itu, mukmin tetap diberi pahala oleh Allah, diberi ketenangan oleh Allah, meskipun belum bisa sempurna dalam pelaksanaannya. Jadi bentuk kasih sayangnya Allah pada mukmin itu, Allah memberi perintah-perintah pada mukmin. Ada perintah yang hukumnya sunnah, ada perintah yang hukumnya wajib. Perintah yang hukumnya sunnah jika tidak dikerjakan, Allah tidak memberinya dosa. Itu bentuk kasih sayangnya Allah pada mukmin. Jika perintah itu wajib, kemudian mukmin meninggalkan, nggak mau menjalankan, baru ketika meninggalkan perintah yang wajib, maka berdosa.
Tapi Allah sangat sayang pada mukmin jika sekarang sudah paham, sudah tahu kalau meninggalkan kewajiban itu berdosa, kemudian mau bertaubat dengan taubatan nasuha, Allah menerima taubatnya. Itu bentuk kasih sayangnya Allah pada mukmin. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah tahu, Allah paham, Allah ngerti bahwa yang dibutuhkan manusia di dunia ini banyak sekali. Allah paham itu, Allah ngerti. Masing-masing individu mukmin itu punya banyak kebutuhan di dunia ini. Allah ngerti, Allah paham. Makanya Allah memberi perintah, berbagai macam bentuk perintah itu dalam rangka apa? Kalau mukmin itu mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka keinginan-keinginan mukmin itu akan dipenuhi oleh Allah sesuai dengan kemampuan dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah perintah pada mukmin, kita ambil contoh, meskipun hukumnya sunnah, sholat duha minimal 2 rakaat, sholat qobliyah ba'diyah zuhur minimal 2 rakaat, sholat qobliyah asar minimal 2 rakaat, dan seterusnya. Itu yang diperintahkan oleh Allah meskipun hukumnya sunnah. Jika itu dijalankan oleh mukmin, maka pasti apapun yang diinginkan oleh mukmin, semakin banyak perintah-perintah Allah yang dijalankan, maka semakin banyak keinginan mukmin yang dipenuhi oleh Allah. Jadi kalau mukmin banyak permintaannya, sedangkan perintah Allah yang beraneka ragam gak mau menjalankan, mana mungkin permintaan yang beraneka ragam akan dipenuhi oleh Allah? Permintaannya beraneka ragam, macam-macam, sedang perintah yang dijalankan dari Allah hanya semacam atau 2 macam aja. Bagaimana bisa terpenuhi keinginannya? Karena tidak imbang. Allah sangat sayang pada orang yang beriman. Orang beriman itu diperintah Allah untuk sholat duha, untuk sholat rawatib qobliyah ba'diyah itu, untuk zikir, baca sholawat Nabi, baca tahmid, tahlil, tasbih. Semuanya itu jika dijalankan oleh orang yang beriman, maka itulah yang mengantarkan kemudahannya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalannya. Itulah sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan segala macam keinginannya. Jadi jika punya keinginan yang beraneka ragam macamnya, maka perintah-perintah Allah yang beraneka ragam macamnya hendaklah juga dijalankan agar keinginan apapun itu terpenuhi oleh Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Berarti kesimpulannya semakin banyak keinginan yang tidak terpenuhi, itu menandakan semakin banyaknya perintah Allah yang tidak dijalankan. Saya ulang lagi. Semakin banyaknya keinginan-keinginan mukmin yang tidak terpenuhi, itu menandakan semakin banyaknya perintah-perintah Allah yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu, saudaraku rahimakumullah wa ghafarakumullah, di Al-Quran itu ada 30 juz, ada 114 surat, dan ayatnya ada 6.236 ayat. Ada yang menghitung 6.666 ayat. Itu semuanya itu mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan. Ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah.
Perintah-perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan, sehingga keinginan kita yang semaksimal mungkin pun juga terpenuhi oleh Allah. Cuma mukmin itu tidak banyak keinginannya, beda dengan orang-orang kafir. Orang kafir itu keinginannya banyak sekali. Kalau mukmin tidak. Keinginan mukmin itu satu, bisa benar dalam menghamba kepada Allah, bisa mencintai Allah dengan benar, bisa takut pada Allah dengan benar, bisa tawakal pada Allah dengan benar, bisa menerima ketentuan Allah dengan benar. Kesimpulannya mukmin tidak banyak permintaannya. Jika disimpulkan satu, permintaan mukmin itu satu, apa? Ingin mengabdi kepada Allah dengan benar. Sesuai dengan firman-Nya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi kepadaku. Berarti tujuan mukmin satu, kepingin benar dalam mengabdi kepada Allah. Kepingin benar, kepingin sempurna dalam mengabdi kepada Allah. Itulah permintaan mukmin. Tidak banyak permintaan mukmin dunia ini. Cuma penjabarannya otomatis banyak sekali. Andai mukmin ditakdirkan Allah punya istri, kepingin menjadi suami yang benar. Jika mukmin diberi Allah anugerah amanat berupa anak, kepingin menjadi orang tua yang benar. Andai kata mukmin diberi amanat Allah menjadi pemimpin, menjadi pimpinan, kepingin menjadi pemimpin yang benar. Andai mukmin diamanati Allah ilmu, kepingin mengamalkan ilmu dengan benar. Andai mukmin diamanati Allah harta yang banyak, kepingin menggunakan harta yang banyak itu dengan benar. Jika mukmin diberi harta yang sedikit oleh Allah, jadikan miskin ya Allah, kepingin jadi orang miskin yang benar. Kepingin ketika dijadikan kaya, kepingin jadi orang kaya yang benar. Ketika ditakdirkan miskin, kepingin jadi orang miskin yang benar. Intinya mukmin itu identik dengan kebenaran. Kepingin mengabdi pada Allah dengan benar. Hanya itu sebetulnya. Andai kata diringkes itu, mukmin punya satu tok kepinginan, kepingin mengabdi kepada Allah dengan benar. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah sangat sayang pada mukmin. Bentuk sayangnya Allah antara lain Allah menguji dengan perintah-perintah dan menguji dengan larangan-larangan. Kalau mukmin mau menjalankan perintahnya Allah, manfaatnya akan kembali pada dirinya sendiri. Kalau mukmin mau meninggalkan larangan Allah, manfaatnya pun juga akan kembali pada diri sendiri. Manfaatnya dirasakan olehnya, bukan untuk Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mari kita praktek bersama ilmu yang sudah Allah berikan. Mari kita belajar untuk mengamalkan. Sabda Rasul, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mau gelem mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, maka Allah akan mewariskan ilmu yang belum diketahui. Jadi kunci paham ilmu adalah mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Allah perintah agar baik hubungannya dengan istri, dengan anak, tetangga, keluarga. Kemudian dipraktekkan, maka itulah mendatangkan ilmu. Allah perintah pada mukmin agar berkata benar, kemudian dipraktekkan, itulah sumbernya ilmu.
Tetapi jika Allah perintah tidak dijalankan, yang Allah larang dijalankan, itulah yang penghambat untuk mendapat pemahaman ilmu. Jadi yang menghambat tidak dapat ilmu itu ya karena diri sendiri, dirinya sendiri. Jadi bertuhan dengan Allah itu sangatlah nikmat. Mari kita praktekkan, saudaraku. Kalau Allah melarang agar tidak hasud, iri, dengki pada saudaranya, maka hindari hasud, hindari iri, hindari dengki. Allah melarang agar tidak bercerai-berai, agar tidak bermusuhan sesama mukmin. Kita hindari bermusuhan. Itu sumbernya untuk mendatangkan pemahaman ilmu. Tidak hanya pemahaman, tapi ketenangan jiwanya. Jadi ketenangan jiwa itu harganya sangatlah mahal sekali. Banyak orang yang banyak hartanya, tapi jiwanya nggak tenang. Ada juga orang yang miskin, tapi jiwa juga tidak tenang. Makanya kita minta pada Allah itu minta ketenangan jiwa, minta diberi rasa senang ketika berbuat kebaikan. Itu diminta itu. Ya Allah, berikan kami kemudahan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Kau perintahkan ya Allah, dan berikan rasa senang dalam menjalankan. Itu selalu diminta, walaupun kita minta menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa. Allah paham segala bahasa. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Ada seorang suami diuji istrinya sakit. Minta pada Allah, ya Allah berikan saya kemampuan merawat istri saya dengan rasa senang ya Allah. Berikan kemampuan saya merawat istri saya dengan semangat ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan pada saya untuk selalu menyenangkan istri saya ya Allah. Itu diminta. Kalau tidak minta pada Allah, tidak diberi Allah, nggak mungkin bisa suami betah ngerawat istrinya yang sakit. Nggak mungkin kuat. Dan nggak mungkin suami merasa senang ketika merawat istrinya sakit. Tidak mungkin. Karena yang bisa memberikan rasa tenang dan senang dalam beraktivitas, dalam beramal soleh itu Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jika ada seorang istri yang merawat suaminya, yang semula timbul rasa malas, mintalah pada Allah, ya Allah, berikan saya semangat untuk merawat suami saya yang sakit, ya Allah. Ya Allah, berikan saya senang, tak punya rasa senang ketika merawat suami yang sakit, ya Allah. Ya Allah, ridhoilah ya Allah. Bimbinglah saya ya Allah untuk selalu ridho menghadapi takdir panjenengan ya Allah. Itu diminta. Nggak cukup sekali, berkali-kali mintanya. Sehingga tidak mungkin Allah itu menyanyiakan pengorbanan hambanya. Jadi minta agar diberi rasa senang, nyaman, lezat dalam menjalankan kebaikan. Dan mintalah pada Allah dicabut rasa senang ketika menjalankan kemaksiatan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah itu sangat baik pada orang-orang yang beriman. Makanya, wahai saudaraku yang beriman pada Allah, kita berupaya semakin hari semakin bertambah cinta kita pada Allah. Memang karakter mukmin begitu, sifatnya mukmin begitu. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah.
Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat, sangat besar cintanya pada Allah. Bentuk cintanya mukmin pada Allah adalah jika Allah memberi perintah padanya, apapun bentuk perintahnya, apakah yang hukumnya wajib atau yang hukumnya sunnah, karena orang beriman itu cinta pada Allah, otomatis akan berusaha menjalankannya. Meskipun Anda meninggalkan perintah yang sunnah tidak berdosa, Allah tidak murka. Tetapi karena bentuk cintanya mukmin pada Allah, maka meskipun Allah perintah itu hukumnya sunnah, maka mukmin berusaha selalu untuk menjalankan. Bahkan andai kata tertinggal, dikodok, disauri. Suatu misal, di pagi hari itu kesibukannya luar biasa. Setelah subuh sampai duhur kesibukannya luar biasa. Sehingga waktu duhanya tidak dipakai untuk sholat duha. Maka setelah sholat duhur, ba'diyah duhur, dikodok itu sholat duhanya itu. Karena bentuk cintanya pada Allah, dia nggak mau ketinggalan melaksanakan yang diperintah oleh Allah. Dia merasa tidak puas jika ada perintah dari Allah yang tidak terjalankan, padahal dia mampu, kecuali nggak mampu. Dia mampu jalankan, ada kesempatan. Jangankan yang wajib, yang punya sunnah, yang ditinggalkan nggak apa-apa saja mukmin. Karena dasar cintanya pada Allah, dia merasa tidak nyaman, merasa jiwanya nggak tenang kalau ketinggalan menjalankan yang diperintahkan Allah, yang sudah dipahami itu perintah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mudah-mudahan saudaraku di mana saja berada, ayo bareng-bareng minta pada Allah, minta senang, minta tenang dengan menghamba pada Allah. Minta rasa senang, minta rasa tenang dalam mengabdikan diri, mengabdi hanya pada Allah. Itu diminta terus menerus, ya Allah, mudahkan kami untuk mengabdi hanya padamu, ya Allah. Berikan kami rasa tenang dalam mengabdi padamu, ya Allah. Itu diminta terus menerus. Dan dipastikan tidak mungkin Allah menyia-nyiakan pengorbanan dari hambanya. Jika hamba terus menerus yang diminta itu terus, karena Allah sangat sayang padamu, tidak mungkinlah tidak diberikan oleh Allah. Seorang bapak, seorang ayah yang sayang pada anaknya, kemudian anak punya permintaan dalam kondisi orang tua punya, tidak mungkin nggak dikasihkan, tidak mungkin. Tidak mungkin tidak dituruti permintaan anak yang disayangi oleh orang tuanya itu. Allah sangat sayang pada orang yang beriman. Maka saudaraku yang beriman, mintalah pada Allah, minta diberi rasa tenang dan senang dalam mengabdi kepada Allah. Mintalah dicabut rasa senang dalam mengabdi kepada setan. Mintalah dicabut rasa senang jika mengikuti perintah setan. Mintalah dicabut rasa senang jika mengikuti perintah nafsu. Yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa setan itu memberi perintah pada manusia agar berbuat jelek dan keji, dan agar manusia berani mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahuinya. Innama ya'murukum bisu'i wal faksha wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Itu firman-Nya Allah. Kalau kita sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa setan itu selalu memberi perintah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat keji, maka jika kita ada keinginan, nafsu kita ada keinginan berbuat salah, yakini, pahami itu perintah setan. Semua yang diperintahkan setan itu jika dijalankan,
akan menciptakan kesusahan dan penderitaan. Hak wallahi, demi Allah. Semua yang diperintahkan oleh setan itu jika dijalankan menciptakan kesusahan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, tetap menjalankan perintah setan itu sumber penderitaan, sumber kesusahan. Naudzubillah. Mudah-mudahan jadi keterangan yang barokah. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.